Perilaku peziarah yang berlebihan ini tentu tak sesuai ajaran Islam. Dalam syariat Islam, hal yang esensial dalam berziarah adalah berdoa. Sebagai penyebar agama Allah, para wali dianggap sebagai manusia khusus dan dijadikan rujukan segala permasalahan yang dihadapi umat. Mereka diyakini memiliki karomah atau kelebihan yang tidak dimiliki manusia lain, baik karena bakat lahiriah maupun sebagai hasil perjalanan batin. Konon kelebihan yang dimiliki semasa hidup akan bersemayam pula dalam makamnya. Dalam pendapat ulama sendiri, jadi Ibnul Qayyim yang dikutip oleh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah itu membagi bahwasanya orang yang berkunjung atau berziarah itu pada hakikatnya ada 3 macam. Jadi yang pertama itu mereka yang berziarah kuburan itu untuk benar-benar mendoakan orang yang di dalam kuburan, benar-benar berdoa kepada Allah. Dan inilah sebagai tuntunan Rasulullah. Kemudian yang kedua, ada lagi yang menurut Ibnu Qayyim, orang yang berkunjung ke kuburan itu dengan maksud meminta pertolongan kepada orang yang ada di dalam kubur. Ada yang sepenuhnya mohon pertolongan kepada yang ada di dalam kubur, ada juga yang lewat perantara atau tawassul kepada yang ada di dalam kubur. Jadi mereka mohon pertolongan karena mengira bahwasanya yang di dalam kubur atau itu adalah orang yang bisa dipercaya, bisa mendoakan dia kepada Allah kembali. Di Pulau Jawa sendiri terdapat beberapa kota yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Salah satunya adalah kota Cirebon, di mana terdapat makam Sunan Gunung Jati. Konon makam Sunan Gunung Jati sudah dikunjungi peziarah tak lama setelah beliau wafat. Dan hingga kini, makam Sunan Gunung Jati tak pernah sepi dari peziarah, baik perorangan maupun rombongan. Kak Sirih, kenapa? Karena memang aulia itu kalau di mana-mana tandurane wong sing soleh, di mana-mana makamnya, dimakamkan seorang yang punya ilmu, orang alim, lebih-lebih orang wali, itu akan lebih gampang diterima. Sama halnya dengan mengunjungi tempat yang disucikan, ziarah kubur ke makam para wali juga memiliki beberapa aturan yang harus diperhatikan. Karena bagi orang yang meyakini makam para wali merupakan tempat yang dapat memberikan ketenangan di tengah hiruk-pikuk duniawi. Sudah sewajarnya jika ada rambut khusus bagi mereka yang mengunjunginya. Keberadaan wali tak hanya tersohor di kalangan umat Islam. Dalam budaya Jawa, wali tak hanya memiliki fungsi religi, tapi juga peran sosial. Harismanya pun terkenal luas di kalangan masyarakat, tanpa memandang adanya perbedaan. Jadi makanya ajaran Sunan Gunung Jati ya bertoleransi dengan agama yang lainnya. Silakan agama Hindu, Buddha, Kristen untuk berdoa di Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dalam prakteknya, ziarah kubur ke makam wali memiliki dimensi yang sangat luas. Mulai dari mendoakan wali, pengagungan terhadap wali, sampai mempercayai munculnya kekuatan gaib yang dipercaya terdapat di makam. Mungkin hal inilah yang memicu munculnya kontroversi. Yah, sampai saat ini pandangan sebagian umat Islam tentang ziarah kubur ke makam para wali masih pro dan kontra. Bagi pihak yang mendukung, ritual ini bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan, bahkan dapat menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun bagi pihak yang berseberangan, tindakan ini dikhawatirkan akan merusak akidah karena terlalu mempercayai karomah yang dimiliki para kekasih Allah tersebut. Ya memang inilah yang namanya polemik kehidupan masyarakat, di mana kita bisa melihat yang terjadi bahwa masyarakat kita ini, tapi kita tidak bisa memvonis secara menyeluruh. Ada orang berziarah di makam wali memang tujuannya baik, tapi ada juga kalau kita lihat sudah mengarah kepada suatu syirik. Kenapa? Sebab mereka sudah mengkultuskan. Perilaku peziarah yang berlebihan ini tentu tak sesuai ajaran Islam. Dalam syariat Islam, hal yang esensial dalam berziarah adalah berdoa. Namun dalam prakteknya, banyak masyarakat yang mengunjungi makam wali dengan niat yang lain. Berbagai alasan pun menjadi pembenarannya, mulai dari sekedar menenangkan batin, meminta sesuatu, mengkultuskan makam wali,
hingga percaya bahwa permohonannya akan dikabulkan oleh Allah dengan cara berdoa dan melakukan ritual tertentu di makamnya. Jadi yang namanya disebut syirik adalah menyembah kepada Sunan Gunung Jati. Itu nama syirik. Jadi kita berkunjung ini adalah berdoa lewat Kanjeng Sunan Jati. Tetap kita berdoa kepada Allah atau kita berziarah di sini hanya sebagai wasilah saja, hanya perantara saja.